Umat sekalian sane kinasih, napi sane patut kerenungan ring Injil sane pinih becik puniki. Iraga biasa menyebut perayaan tiga raja. Tiga raja dari timur dan juga disebut sebagai Epifania. Tuhan menampakkan diri kepada bangsa-bangsa di timur termasuk di Palasari ini. Dan untuk berjumpa dengan Sang Yesus ternyata ada banyak hal yang ingin menghalangi agar tujuan itu gagal. Yang pertama adalah karakter seorang Herodes, seorang yang ambisius, yang ingin menguasai segala-galanya. Dia yang paling benar, tapi pintar pura-pura dia bertanya kepada mereka yang tiga ini, coba kamu cari tahu. Di balik itu ada kata yang jelek bahwa ia ingin datang untuk membunuh raja yang baru lahir itu. Dan Herodes juga punya para ahli Taurat. Mereka tahu di mana lahir, tapi mereka tidak buat apa-apa. Jadi merayakan tiga raja berarti merayakan Yesus yang lahir sebagai raja yang dinyatakan dengan ungkapan persembahan tadi, mas, menyan, dan mur. Mas ungkapan raja, menyan nanti untuk ibadat seperti kita tadi mengukup itu, dan mur untuk kematian. Sifat apa yang perlu kita miliki ya Bapak Ibu sekalian agar perayaan Epifania ini bukan just celebration, tapi suatu pengalaman nyata lewat hidup kita sehari-hari. Karena Yesus hadir 24 jam. Persoalannya apakah saya dan Anda menyadari itu kemudian mengambil sikap tiga raja yang dari jauh meninggalkan segala kemewahannya, berjalan sekian lama dihadang berbagai macam kesulitan, namun bintang Allah tidak pernah ditiadakan. Dan ini penting yang perlu kita ingat, bahwa karakter kita adalah sarana Allah memasuki jiwa dan badan kita. Ada kisah singkat seperti ini. Ada seorang anak laki-laki yang sejak kecil dilatih sama orang tuanya untuk tertib. Sejak kecil bangun pagi, kamu atur kamarmu, kamu matikan lampu. Tiap hari mamanya omong itu. Kadang laki ini jengkel juga nih, mama ini cerewet sekali. Tapi lama-kelamaan di TK, SD, SMP, dan SMA, kebiasaan itu menjadi baik. Bangun pagi, rapikan kamar, kemudian dia ke gereja, dia misa harian, dia studi, dan semuanya berjalan begitu bagus. Dan kebiasaan itu mendarah daging. Lihat sampah dia ambil, itu spontaneously, tanpa perintah. Dan bagaimana bicara dengan orang tua, ya? Kita bicara pegang HP, itu tidak baik itu. Kita bicara HP matikan. Kita lihat orang bicara. Zaman sekarang kan begitu, anak omong nih melebang HP tidak ngomong, ini tidak baik ini. Ini karakter Herodes ini. Kemudian tibalah saatnya sang anak ini kuliah. S1 dia lulus cuma 3 tahun, dia lulus dengan bagus dengan IPK 4,0 sempurna. Karena bisa disiplin, dia semuanya gampang. Akhirnya melamar pekerjaan lewat online semua, dan anak ini diterima untuk tes wawancara. Diberikan alamat, kemudian dia mencari alamat itu, dia cari. Tibalah suatu bangunan megah, dia masuk, satpamnya terbuka pintunya dan tempat sampah macam terbalik begitu. Dia rapikan, dia masukkan begitu. Dia tutup pintu satpam itu, ruang satpam itu. Dia masuk lantai pertama, dia lihat kipas nyala semua, padahal gak ada orang. Dia carikan mana switch off-nya, dia matikan. Kemudian dia naik ke lantai 2, ada keran wastafel netes, dia kencangkan. Kemudian dia duduk. Dari speaker kemudian muncul suara, namanya si Komang, silakan maju ke ruangan ini. Dia maju. Langsung yang punya perusahaan mengatakan, saya senang kamu kemari. Tujuanmu apa kemari? Wawancara. Tanpa wawancara, saya langsung menerima kamu. Hah? Kenapa bisa begitu? Begitu kamu masuk dari pintu perusahaan, kami telah mengamati dengan CCTV. Kamu lihat sampah tertumpah di bawah satpam, kamu rapikan. Kamu masuk lantai pertama, kamu lihat kipas menyala semua, kemudian orang kamu matikan. Kamu naik lantai 2, ada wastafel netes, kamu matikan.
Kami perusahaan membutuhkan karakter seperti kamu. Tadi sudah ada 20 orang yang datang. Semua S2, S3, PhD, MBA, tapi betul-betul mereka semuanya saya coret. Mereka tidak punya karakter yang baik. Nilai bagus, tapi kalau karakter buruk, minta maaf, perusahaan ini mengutamakan karakter. Karena dengan karakter yang baik, maka perusahaan akan berkembang dengan baik. Karena karakter yang baik adalah Allah sendiri yang memasuki kita semua. Sehingga besok kamu kerja dengan gaji 50 juta sebulan. Loh, tidak perlu wawancara? Tidak perlu. Bagaimana wawancaranya? Satu jam saya mengenal karakter kamu. Kami punya prinsip bahwa karakter dinyatakan dengan caranya melihat situasi, apa yang dia buat, apakah dia melewati sampah, dan kamulah orang yang terpilih. Selamat besok bekerja, gajimu 50 juta. Dia pulang, dia heran, bos sekalian. Ternyata Allah menampakkan diri lewat karakter yang demikian. Dan karakter ini bukan dilahirkan, tapi dilatihkan. Anak-anak, mengapa kadang-kadang saya mesti kata orang tua mesti saklek sama anak? Tujuannya membentuk karakter. Kalau Anda pernah melihat tukang kayu bekerja, kalau lurus dia akan potong itu, dia akan sekap, ya lurus. Sama dengan karakter kita, dan terjadinya penampakan ini pertama-tama karakter 3 raja. Mereka orang hebat, yang kaya segala-galanya, tidak kurang apa-apa, dan meninggalkan semua itu karena ada hal yang lebih besar, yakni Yesus Kristus. Meskipun udah tahu jalan dulu, belum ada GPS, tapi muncul bintang. Bintang ini cara penginjil berbicara bahwa Allah merestui rencana mereka. Meskipun berjumpa dengan orang jahat seperti Herodes, yang kadang-kadang luar biasa ganas, yang malasnya sampai di surga, makan banyak, tidur banyak, tapi kurang bekerja. Dia selalu menyerang orang lain. Kamu yang salah. Namun bintang ini kemudian mengarahkan orang baik ini. Dan meskipun dia mau ditipu, nanti tolong kamu cari informasi, berikan ke saya. Ternyata apa yang terjadi? Dalam mimpi malaikat mengatakan, pulanglah mereka ke jalan yang lain. Orang yang punya karakter yang baik, meskipun seolah-olah dia disakiti, dia rugi, namun kekuatan Allah tidak pernah dipadamkan. Dan dia diselamatkan lewat berbagai macam persoalan, keuangan, keluarga, semua. Allah menuntun meskipun perlu perjuangan. Ini yang perlu kita renungkan, khususnya untuk anak-anak sekami. Kalian diberikan itu macam topeng-topeng itu, apa topeng-topeng kayak itu? Topika, apakah itu? Bukan main-main itu. Pembinamu buat tuh 2 bulan itu. Mereka tidak bergadang semua untuk apa? Bukan untuk ketawa supaya nanti kamu, nanti kalau di jalan, di depan warungnya narkoka, di warungnya apakah itu, Pak Ruben itu, sampah itu diambil. Ambil tuh, masukkan sakumu. Kemudian bawa ke tempat sampah. Itu baru namanya 3 raja. Juga di kelas nih kok ngantuk ini. Saya lihat ada foto di SD Basuri, ada SD ini, anak tidur di kursi ini. Di foto, saya dikirim ini. Hai, saya mesti ambil pisau, iris sampai telur ini. Kenapa tidur begitu? Nah, ini tidak benar ini. Kalau yang demikian berarti pasti 3 raja tidak bisa masuk dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau epifania terjadi dalam keluarga kita, lingkungan KBG, pertama-tama perhatikan cara kita ketika menyelesaikan masalah. Ketika kita punya masalah, jangan gampang mencari kambing hitam. Gagal ini, oh Tuhan tidak sayang sama saya. Tidak ada. Kerap kali cara Tuhan berpikir berbeda dengan cara kita berpikir. Tuhan selalu mengarahkan yang terbaik, sehingga kamu seolah digagalkan. Mau tes, mau jadi di Akmil gagal, tes kedokteran gagal, tidak lulus. Lamar ke seminari langsung diterima. Artinya apa itu? Apakah Tuhan membenci saya? Tidak. Tuhan tahu kemampuanmu, tahu karaktermu, kemana pasnya kamu masuk. Itu kita percaya itu. Itulah namanya iman.
Kalau orang menyanyi dirigen yang bagus, belajar depan cermin adik. Berdirigen cermin, jangan tampil. Saya minta maaf, jelek begini pernah belajar dirigen, meskipun tidak baik. Pasang cermin besar kita dirigen, lihat gigi, lihat hidung, tangan bagaimana. Dirigen itu mesti lihat yang menyanyi, bukannya begini saja. Tidak, ini kan orang tangkap babi ini begini. Segera kita mantapnya, mantap gini. Lihat yang menyanyi, supaya tahu ini pas gak. Kalau tanya begini saja ini orang ngejok siap ini. Ini perlu saya katakan baik untuk semua dirigen. Dirigen harus menguasai teks, sehingga dia bisa tanpa teks dia bisa dirigen. Ada macam-macam cara. Ada yang begini, ada yang begini. Saya senangnya begini, mantapnya begini supaya keren kan, pegang kayu sedikit. Nah, itulah semangat Tiga Raja, sehingga nanti kalau kita merayakan ini, mungkin besok akan dibongkar, tidak apa-apa sampai kita merayakan Natal sampai minggu depan bisa dibongkar sih. Tapi semangat Tiga Raja ini yang pantang menyerah, dan saya yakin Tiga Raja meskipun tidak diungkapkan jelas, orang yang murah hati, Mas sekali. Kenapa? Ketika kita murah hati, kita menyalurkan Allah yang murah hati. Tuhan mengatakan, apapun yang kau buat, yang kau berikan pada seorang yang hina ini, itu engkau buat bagi aku. Ketika Anda murah hati, misalnya lihat ini saya punya karyawan sakit ini, kita bawakan bakso 2 ember gitu, belikan dia paracetamol, dia sembuh. Yang kita tolong bukan si karyawan ini, Yesus yang hadir di situ. Karena Yesus yang telah kita bantu itu, dia akan mengganjar berlipat-lipat. Inilah semangat kemurahan hati. Kalau orang yang sangat pelit, dengan karyawan ini diperhitungkan 1000, hitungkan semua, boleh-boleh saja. Tapi begitu Anda menjadi pelit, maka rezeki pun seret. Yakin tidak? Kenapa? Karena kita bekerja sebagai orang beriman, kita percaya bahwa apapun yang kita buat sebagai ungkapan iman, dan itulah yang dibuat, sehingga Tuhan memudahkan semuanya. Sehingga kalau ada bahaya dalam mimpi, saya katakan demikian. Semoga tadi yang baca tadi ada Laurentius Dawio, itu mungkin ada umat yang belum tahu, dia brewok begitu nih, macam apa dia, Escobar ya. Dia tugas mamanya meninggal, dia pulang. Ada tugas di apa namanya itu namamu itu di Amerika Sentral. Dia datang dulu kan bisa angkatan tak bisa di Malang, sama-sama kayaknya bisa ditukar tahun 97. Dia lebih ganteng sedikit, saya lebih ganteng lebih banyaknya. Semoga kita sekalian berbangga, dan anak sekami, saya senang dengan kalian semua. Nanti setelah misa pembinamu berikan kamu tuh nasi apa saya nggak tahu tuh, nasi enak katanya. Nanti ambilkan es krim lagi di Pak Supri ya, dua karung begitu. Supaya nanti tidak ada sampah, sampah tidak ada yang bully temannya, pakai karet. Kemudian mendengar ini karet temannya diginikan di rambutnya cekrek gitu kan, sakit nangis temannya. Atau juga ada yang main-main, orang duduk kursi diangkat, tidak boleh lagi itu. Kalau mau dengar lagi, mau suntik kamu sebagai suntikan babi nanti ya. Tidak ada yang main-main lagi. Dan mulai juga sampah-sampah, Mudika sudah kemarin bersihkan sampah sebaik semuanya. Jujur, Allah bekerja dengan cara yang kecil-kecil, yang dikerjakan dengan semangat yang besar. Penting itu. Kalau kita hanya nyapu, cuci piring, tapi kalau semangatnya besar, maka Tuhan hadir di situ. Rumah tangga menyenangkan. Penting. Juga suami istri di Palasari, saya senang. Tiap pagi itu yang seharian banyak sekali. Sehingga kita mungkin tiap bulan, tiap 2 minggu kita pesan hosti dan pasar itu sampai 20 bungkus itu. Saya senang. Artinya apa? Bahwa suami istri menyadari bahwa Ekaristi adalah puncak dan pusat iman Kristiani. Tanpa misa, tanpa Ekaristi sama dengan nasi goreng tanpa garam, cemplang, tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, semoga setelah merayakan Tiga Raja ini, kita mencintai disiplin, mencintai kemurahan hati, dan mencintai segalanya pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar. Dumadak ida sang yang widi sane sampun nyinahan ragering para wikan puniki, menados semangat ragering palesari puniki. Tiga Raja tidak hanya berhenti sekarang, tapi semangatnya berjalan sepanjang masa. Ketika Anda percaya karakter bekerja, maka seperti tadi anak muda tadi, tanpa wawancara dan dengan CCTV,
Karakter kelihatan dari cara melihat sampah, cara menghadapi orang yang tidak punya, kelihatan di situ. Maka Tuhan pun langsung, besok kerja gajimu 50 juta. Akan Anda alami semua juga. Sebelum itu mari kita menyiapkan diri agar semangat tiga raja yang meninggalkan segala-galanya demi bayi Yesus menghidupkan kita, sehingga kita akan mencintai semakin banyak orang, ekaristi, ngayah yang baik, kolektor yang banyak, itu sebagai ungkapan. Anda kolektor bukan untuk gereja, bukan, untuk Yesus yang hadir dalam gereja ini, sehingga dia tidak akan pernah sia-sia. Anda kolektor 1.000 nanti diganti 100.000. Anda kata 10.000 diganti 100.000 nanti. Itu iman saya. Mudah-mudahan juga Anda percaya. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.